Dewa medis terkuat. Bab 463. Nenek Ling menggigil dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar sebuah legenda? Di atas semua dinasti, ada eksistensi yang tertinggi." Ling Qingsui mula-mula tertegun, lalu dia mulai gemetar. "Maksudmu, Kaisar Dewa?" Nenek Ling menelan ludah dan menelan ludah, lalu tak dapat menahan diri untuk berbicara lagi. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Dewa yang mengendalikan tata surya, Kaisar Yan, adalah Kaisar Dewa peringkat ke-7 di galaksi Bima Sakti. Otak Ling Qingsui tiba-tiba menjadi kosong. "Maksudmu Xiao Chen adalah Kaisar Api? Bagaimana mungkin?" Nenek Ling tersenyum pahit. "Aku juga tidak mau mengakuinya, tetapi orang yang dapat membuat Wu Anjun yang bermartabat dari dinasti Qin besar datang menemuinya secara langsung. Bahkan jika Xiao Chen bukanlah Kaisar Yan, dia pastilah sosok yang lebih tinggi dari Kaisar Ilahi. Dia juga Kaisar dari sebuah kekaisaran. Dan kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Wu Anjun, tidakkah kamu mengerti?" Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin kembali terdiam. Beberapa orang terhormat termasuk King Long dan ayah serta anak dari keluarga Yan semuanya pingsan. Hanya dalam sekejap, pandangan dunia mereka runtuh. Identitas Xiao Chen sebenarnya adalah Kaisar Yan yang bermartabat. Tuhan! Kaisar Yan! Kaisar Yan! Kaisar Dewa yang menguasai seluruh tata surya sebenarnya adalah Xiao Chen. Mereka awalnya hanya berpikir bahwa Bai Qi telah melakukan kesalahan. Kemudian saya berpikir bahwa Xiao Chen paling-paling hanya akan menjadi kaisar dari dinasti tertentu saja, tetapi sekarang lihat apa yang terjadi. Xiao Chen langsung menjadi Kaisar Api di tata surya. Tidak heran Xiao Chen begitu kuat. Dia memukuli siapa saja yang datang. Saya belum pernah melihatnya kalah. Brengsek. Seluruh tata surya adalah miliknya, siapakah yang dapat mengalahkannya? Pada saat ini, King Long, Yan Lihuo dan yang lainnya benar-benar putus asa. Pembalasan dendam. Hehehe. Mereka telah mencapai level maksimal sebagai GM dan telah kembali ke desa pemula kecil ini. Sekalipun mereka dibiarkan bertarung selama 10.000 tahun, mereka tidak akan mampu mematahkan sedikit pun kemampuan bertahan Xiao Chen, bukan? Lucunya, mereka sebenarnya ingin membunuh Xiao Chen sebelumnya. Konyol. Konyol sekali. Pada saat ini, banyak sekali orang menjadi gila saat itu juga. Serangan kritis Bai Qi benar-benar terlalu kuat. Yang mulia, saya ingin tahu apakah Kaisar ada di sini. Saya ingin bertemu dengan Yang Mulia. Mohon, Yang Mulia, kabulkan permintaan saya. Liu Yunxuan merenung sejenak dan berkata, "Suamiku telah pergi ke Istana Abadi Guangcheng." Bai Qi terkejut dan mengerutkan kening. Apakah karena si idiot dari keluarga Yan ini memprovokasi Kaisar? Tidak sepenuhnya. Sepertinya salah satu anak buahnya telah menghilang di Istana Abadi Guangcheng. Jadi, dia harus menyelidikinya. Begitu dia selesai berbicara, salah satu pengawal Bai Qi melangkah maju dan berkata, "Tuanku, sepertinya ada berita bahwa rumah Abadi Guangcheng benar-benar bertemu dengan seorang guru yang sedang mengalami kesengsaraan, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam." Bai Qi menyipitkan matanya sedikit, penuh dengan niat membunuh. Bajingan! Si brengsekian ini berani sekali menyerang bawahan Kaisar yang sedang mengalami kesengsaraan. Berani sekali dia. Nyonya, aku akan pergi ke Istana Abadi Guangcheng sekarang juga untuk membantu Kaisar, jadi si anjing tua Yan itu tidak akan bersikap tidak hormat kepada Kaisar. Liu Yunxuan mengangguk. "Silakan. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas perhatianmu, Yang Mulia. Aku akan pergi ke Istana Abadi Guangcheng sekarang juga untuk menemui Kaisar." Setelah selesai berbicara, Bai Qi melambaikan tangannya, dan formasi di langit diaktifkan kembali. Sebuah kapal perang spiritual besar yang panjangnya lebih dari 100.000 meter perlahan turun. Kapal Lingwu menggunakan teknologi unik di langit berbintang. Manusia biasa tidak dapat melihat kapal Lingwu. Hanya mereka yang berkultivasi dapat menggunakan energi spiritual untuk menutup mata mereka dan melihat kapal Lingwu. Saat mereka melihat kapal perang Lingwu, semua orang kembali ketakutan. Aura kapal Lingwu terlalu kuat. Kapal Lingwu sebesar itu memang layak dimiliki oleh para pangeran Istana Abadi. Dan semua orang berpikir lagi, Bai Qi sudah memiliki kapal perang spiritual yang begitu kuat. Mereka bertanya-tanya, kapal perang spiritual seperti apa yang seharusnya dimiliki Xiao Chen. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba mulai menantikannya. Fakta bahwa mereka dapat berhubungan dengan Kaisar Dewa seperti Xiao Chen di masa hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Di sisi lain,
Xiao Chen juga telah tiba di Guangcheng Immortal Mansion, kota tempat keluarga Yan berada. Istana abadi bahkan lebih luas dari bumi. Luas wilayah Lincheng, tempat tinggal keluarga Yan, lebih besar dari wilayah salah satu negara terkuat di bumi. Padahal sebenarnya ini hanyalah sebuah kota kecil di jagat raya yang luas ini dan tidak ada apa-apanya. Namun, bagi orang-orang di tempat ini adalah kota yang padat penduduk dan penuh dengan para ahli. Berikut ini semua fasilitas yang dibutuhkan kota normal. Dari berbagai akademi dan sekte yang mengajarkan seni bela diri hingga garnisun kota, semuanya tersedia. Di galaksi ini, para pelaku bela diri dari segala penjuru, timur, selatan, barat, utara, atas, bawah, kiri, dan kanan, yang melewati tempat ini, akan singgah sebentar di sini untuk membeli keperluan. Misalnya, batu-batu spiritual dan ramuan-ramuan. Ada juga beberapa kebutuhan sehari-hari, atau Anda dapat bertukar pengalaman, membentuk tim, dan melelang untuk membeli apa yang Anda butuhkan atau tidak butuhkan, serta sumber daya berkualitas tinggi yang diperoleh selama perjalanan. Seperti inti kristal Warcraft, bulu, kerang, atau keterampilan dan peralatan. Singkatnya, seperti halnya stasiun transit wisata bagi manusia di bumi, tempat ini adalah stasiun transit bagi para praktisi seni bela diri. Karena tidak ada kekurangan keberadaan seperti itu di wilayah Xiao Chen akrab dengan semua yang ada di sini dan tidak perlu waktu untuk beradaptasi. Dia mengikuti orang banyak dan memasuki kota. Yang lainnya berada di gerbang kota, membayar tol, batu roh, dan sumber daya lainnya, tetapi dia, dengan tangan di belakang punggungnya, langsung masuk. Keterampilan spiritual. Ia dapat membuat orang-orang dalam jarak tertentu mengabaikan keberadaannya, seakan-akan ia adalah udara. Kekuatan semacam ini tidak dimiliki oleh orang biasa, tetapi bagi Xiao Chen, itu adalah hal yang mudah. Setelah dia melangkahkan kaki ke kota, dia menyapu pikirannya dan langsung menuju ke satu arah. Sesaat kemudian, orang-orang telah tiba di gerbang pelelangan. Tepat saat dia hendak masuk, seorang penjaga di pintu segera mengulurkan tangan dan menghentikannya. Berhenti. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Mata Xiao Chen dingin. Enyah. Penjaga itu mencibir. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kenapa kau tidak keluar dan bertanya di mana tempat ini? Ini adalah istana abadi Guangcheng kita, lelang aliansi terbesar, rumah lelang Guangcheng. Jika kau ingin membuat masalah di sini, berhati-hatilah, atau kau akan kehilangan anggota tubuhmu. Bahkan sebelum dia mengucapkan kata tendangan, Xiao Chen sudah menendang. Ledakan. Disertai ledakan keras. Penjaga itu ditendang langsung ke gerbang oleh Xiao Chen. Bab 464. Tendangan Xiao Chen membuat penjaga itu terpental, menyebabkan keributan di rumah lelang tempat pelelangan diadakan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada seseorang di sini untuk menimbulkan masalah. Tidak mungkin. Siapa yang tidak punya otak? Beraninya mereka datang ke sini dan membuat masalah. Ini adalah rumah lelang afiliasi Guangcheng Xianfu. Guangcheng Xianfu memiliki saham di balik layar. Apakah orang ini mungkin bosan hidup? Semua orang berbicara sekaligus, dan Xiao Chen perlahan memasuki rumah lelang. Manajer yang bertanggung jawab atas pelelangan itu segera keluar. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya tidak bisa tidak terlihat sedikit jelek. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Penjaga itu ditendang oleh Xiao Chen dan bahkan tidak bisa bangun, tetapi Xiao Chen masuk dengan tangan di belakang punggungnya saat ini, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, semua orang tahu siapa yang melakukannya. Menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin, wajah manajer itu berangsur-angsur menjadi suram. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, membelai kumisnya, dan menatap lurus ke arah Xiao Chen. Andalah yang melukai orang-orang kami. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak buruk. Berani sekali kau. Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. Menurutmu di mana tempat ini? Ini adalah rumah lelang Guangcheng, apakah kau pikir kau bisa menjadi liar di sini? Aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara denganmu. Aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal. Selain itu, aku tidak ingin tahu apapun lagi. Sombong sekali kau. Pelayan tua itu mencibir, matanya penuh penghinaan. Jelas saja dia tidak terlalu menghargai Xiao Chen. Apakah kau pikir kami harus mendengarkanmu hanya karena kata-katamu? Sungguh konyol. Kau datang ke sini dan melukai murid-murid rumah lelang Guangcheng, yang sudah merupakan kejahatan berat. Masih ingin bertanya? Kemarilah, lumpuhkan tangan dan kakinya.
Hancurkan kultivasinya dan gantung dia di pintu rumah lelang. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah bagi rumah lelang kami. Saya benar-benar lelah hidup seperti ini. Para praktisi yang hadir tidak dapat menahan tawa sinis. Apakah anak ini masih tidur? Atau dia mabuk? Atau dia sudah gila? Beraninya dia datang ke sini untuk membuat masalah. Para penjaga di rumah lelang Guangcheng adalah yang terkuat dan paling berkuasa di seluruh istana abadi Guangcheng. Jika dia berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, dia pasti akan mati. Bagaimanapun juga, anak ini terlalu gegabah. Tidak peduli siapa yang ingin kau ganggu, kau tidak bisa datang ke sini dan mengganggu rumah lelang Guangcheng, kan? Semua orang membicarakannya, dan kata-kata mereka penuh dengan ejekan terhadap Xiao Chen. Adapun Xiao Chen, ekspresinya acuh tak acuh. Pada saat ini, 10 penjaga, semuanya penguasa alam dewa super tingkat ke-10, telah tiba di depan Xiao Chen. Meskipun ke-10 penjaga ini baru mencapai tingkat ke-10 dari kultivasi alam dewa super, mereka semua memiliki senjata tajam di tangan mereka. Selain itu, selain senjata, keterampilan yang mereka latih juga berbeda dari orang biasa dan lebih unggul. Dengan kombinasi ini, efektivitas tempur mereka setidaknya dapat disamakan dengan seorang master di level pertama mitologi. Kengeriannya bisa dilihat dari sini. Wah! Berani sekali kau datang ke sini dan bersikap begitu sombong. Kami, orang-orang hebat, tidak mau membuang waktu lagi denganmu. Kau mau melakukannya sendiri atau kami yang melakukannya? Tidak akan terlalu menyakitkan jika kau melakukannya sendiri. Jika kami yang melakukannya, hehehe. Kau tidak akan bisa menolak. Bising. Mata Xiao Chen dingin, dan saat kelopak matanya bergerak sedikit, cahaya dingin menyambar dan membunuh semua orang. Hanya dalam sekejap, 10 penjaga tewas di tempat. Apa? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Tanpa diduga, Xiao Chen ternyata pria yang kejam. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh 10 orang dalam hitungan detik. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya adalah kekuatan seorang master yang telah mencapai tingkat pertama mitologi. Kekuatan anak ini sungguh mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kepala-kepala itu jatuh ke tanah satu persatu, dan hati semua orang yang hadir juga ikut gembira. Pelayan tua itu menyipitkan matanya sedikit. Anak baik, aku salah. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan seperti itu. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak sombong di rumah lelang Guangcheng kami seperti ini, maka kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri dan meremehkan orang lain. Begitu dia selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak. Tingkat keempat mitologi. Dibandingkan dengan para penjaga itu, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dasar bodoh, bertobatlah atas kebodohanmu. Pelayan tua itu menghentakkan kakinya dan menghilang seketika. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala sedikit. Dengan tindakan pengurus tua itu, bahkan jika Xiao Chen sangat kuat, dia mungkin tidak akan mampu bertahan kali ini. Lagi pula, tingkat kultivasi mitologi tingkat keempat jauh lebih kuat daripada para penjaga sebelumnya. Pelayan tua itu mengubah tangannya menjadi cakar dan menekan langsung ke arah tenggorokan Xiao Chen. Kelima cakarnya tajam, terbungkus energi spiritual, dan dihiasi cahaya dingin. Kalau kamu mencekik leher orang lain, bayangkan saja apa yang akan terjadi. Tidak sulit bagi semua orang untuk membayangkan bahwa leher Xiao Chen akan dipatahkan oleh pelayan tua itu dengan satu gerakan. Tetapi, tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan mati di tangan pengurus tua itu. Bahkan pengurus tua itu pun tersenyum tipis dan memiliki tatapan muram di matanya. Tiba-tiba, tangan pengurus tua itu berhenti 20 cm dari hidung Xiao Chen. Mata pengurus tua itu terbelalak. Pergelangan tangannya benar-benar tertusuk oleh Xiao Chen. Sebelum dia bisa bereaksi, pada saat berikutnya, telapak tangan Xiao Chen mengencang, dan dengan suara keras, Xiao Chen langsung memutar lengannya hingga terlepas. Pelayan tua itu menjerit kesakitan, mengangkat kakinya dan menendang, siap menyerang tubuh bagian bawah Xiao Chen. Xiao Chen tidak takut sama sekali, dan tendangannya lebih cepat dan lebih kuat daripada miliknya. Ketika kaki keduanya bertabrakan, hanya dalam sekejap, disertai dengan suara krek yang keras, tulang kaki pengurus tua itu juga patah oleh tendangan Xiao Chen. Pelayan tua itu berteriak lagi. Xiao Chen mencengkeram lengannya dan melemparkannya ke lantai di depannya.
Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, mengisapnya, lalu mengembuskan asapnya. Melalui asap, semua orang bisa melihat mata Xiao Chen yang sangat menakutkan. Tatapannya seolah-olah dia sedang menatap orang mati, tanpa emosi apapun. Tak acuh dan dingin sekali. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Nadanya sama dinginnya, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar pelan. Haha, kamu memang punya keterampilan hebat, tapi kamu tidak boleh sombong, kan? Rumah lelang tidak memprovokasimu. Kamu datang ke sini dan membunuh serta memukul orang, tidakkah menurutmu itu keterlaluan? Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, dan sebelum dia menoleh, dia bisa mendengar seruan orang banyak. Itu Pak Tua Jinhua. Bersambung,